Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jemaah Fast TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa pada program Ngaji Sore edisi spesial Ramadan bersama saya Ramadan Fuadi. Pada kesempatan Ngaji Sore kali ini kita akan kembali ditemani oleh Tabib David Kurniawan. Mungkin jamaah sudah tahu, pasti kita akan ngobrolin tentang kesehatan ya, dan penyakit. Baik Mas David, apa kabar Mas David? Alhamdulillah sehat Mas Suad. Mas Suad sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sudah edisi keempat kita. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin edisi terakhir untuk Mas David di Ramadan ini ya. Baik Mas David, sore ini kita akan membahas tentang donor darah dan bekam. Nah, kalau dari saya pribadi nih Mas David, saya memahami donor darah itu hanya tentang sosial, kepedulian, ya, karena ketika kita berdonor nanti darah kita akan disalurkan ke orang lain. Nah, kalau bicara bekam, setahu saya ini untuk pengobatan ya. Nah, ini benar apa enggak ini Mas? Bismillah, jamaah Fast TV yang dirahmati Allah. Untuk saat ini pertemuan ini kita membahas tentang donor darah dengan kaitannya juga dengan bekam nih. Karena tadi sudah Mas Suad secara pribadi dari Mas Suad, memang betul yang namanya donor darah ini ya imbasnya kita sosial, tetapi di sisi lain pun yang namanya donor darah ini punya manfaat. Punya manfaat ketika kita mendonorkan darah. Ini pun pasti punya kriteria orang yang donor darah. Orang bekam aja kan harus punya kriteria tertentu yang harus dibekam boleh dan tidak. Begitu juga pun dengan donor. Sekali lagi bahwasanya donor ini pun tetap punya manfaat. Selain memang sisi sosial bisa untuk membantu umat yang memang kekurangan darah, di sisi lain secara anatomisnya tubuh ketika kita sudah bisa mendonorkan darah ini, efek yang paling dominan yang memberi manfaat bagi tubuh kita adalah akan munculnya regenerasi sel dengan cepat dan darah untuk bisa kembali terregenerasi dengan baik. Sehingga ketika masuk donor, sisi manfaatnya adalah regenerasi sel di dalam tubuh, terutama darah di dalam tubuh itu akan cepat terregenerasi. Karena sebagian darah kita sudah dikeluarkan, sehingga cepat-cepat tubuh itu akan cepat memproduksi darah dengan cepat-cepat. Dan itulah kenapa sehingga ketika orang darah pun ketika rutin dan memang sesuai dengan kriteria, dia akan menjadi sehat. Karena regenerasi sumber darah ini kan biasanya orang donor itu biasanya 3 bulan sekali, bahkan ada yang sebulan sekali mereka donor, sehingga dalam sebulan itu misalkan yang sebulan sekali akan cepat perputaran regenerasi darah, regenerasi sel di dalam darah itu akan cepat. Jadi itu sisi dari manfaat yang ditimbulkan dari donor darah itu sendiri Mas Suad. Nah, ketika kita donor darah, artinya kan kita mengeluarkan darah. Dan kita ada regenerasi darah baru. Ya. Nah, darah yang dikeluarkan ini bukan berarti darah yang kotor kan Mas? Bukan. Tetap darah segar dan sel darah putihnya ikut. Sel darah putih dan komponen-komponen darah yang lain itu ikut terbawa. Ya, spesimen darah komplit ya di situ kebawa semua. Ada plasma, ada segala macam di situ. Unsur-unsur darah di dalam darah itu sendiri ke bawah, kayak sel darah putih pun ke bawah seperti itu. Jadi tidaklah monoton hanya cairan darah saja yang ke bawah, tapi semua spesimen unsur-unsur darah, unsur-unsur di dalam darah itu ke bawah semua. Seperti itu. Ini kalau boleh cerita, saya tuh donor darah baru 2 kali Mas. Itu sangat kurang ya. Ya tergantung sebenarnya, kembali lagi tergantung fisiknya Mas Suad. Ketika memang fisik secara kondisi kondisi fisiknya kurang memadai ya enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah donor cuma 2 atau 3 kali seperti itu enggak jadi masalah. Kalau yang
dalam arti konsisten ya, kalau kondisi tubuhnya memungkinkan, bahkan saya menjumpai ada yang dalam donor darah itu sebulan sekali mereka donor dan mereka sehat dan memang mungkin kondisi beliau sangat fit dan kondisi darah di dalam tubuhnya sangat produksinya sangat bagus seperti itu. Biasanya ya saya masih ingat ketika mau donor itu yang pertama dicek itu cuman berat badan sama tensi ya. Ya, Nah itu memang syaratnya itu Mas utamanya. Syarat selain ada beberapa syarat lain sih sebenarnya. Cuma itu yang jadi patokan biasanya ketika kita mau donor ya otomatis dicek berat badannya ideal enggak, kan ada BMI ya, berat badan idealnya seberapa. Kemudian setelah berat badan ideal, kadang juga ada yang kelebihan berat badan pun itu sebagai kriteria juga sebenarnya. Karena ini sudah berlebih sebenarnya, akhirnya donor pun tidak jadi masalah. Kemudian tadi biasanya dites tensi, ya kondisi tensi ini kan untuk mengukur aritmi jantung, ritme jantung ya, HRV, heart rate variability jantungnya diukur agar ketika kita melakukan donor darah, kondisi kestabilan jantung kita, pompa jantung, kan jantung sebagai pompa darah kita, itu dalam kondisi yang stabil dan dalam kondisi tidak terjadi penyakit-penyakit jantung kan seperti itu. Sehingga yang jadi patokan utama ya berat badan, kemudian yang kedua adalah ritme jantung atau tensi dalam tubuh kita. Ketika tensinya terlalu rendah ya otomatis tidak tidak bisa jadi untuk pendonor kan, kalau udah rendah kan itu. Kebalikan juga ketika dalam kondisi yang sangat tinggi pun resiko juga ditakutkannya terjadi pecah pembuluh di situ, kan seperti itu. Jadi kriteria itu paling monoton dan paling dominan biasanya sebagai kriteria utama seperti itu. Ya pengalaman dulu pertama kali donor itu memang habis donor itu agak lemes ya, agak lemes. Ya. Makanya orang ketika sudah donor itu malah justru direkomendasikan untuk makan yang bergizi ya kan, agar cepat pemulihan produksi darah, sel darah merah itu cepat terrecovery. Nah, yang paling khas biasanya ini yang pernah donor pasti merasakan dikasih ini nih, dikasih susu kacang hijau sama telur ya. Itu emang cepat untuk itu Mas. Jadi ada beberapa, kembali lagi di sesi awal kan kita membahas tentang nutrisi. Nutrisi yang bisa cepat menghasilkan untuk masuk ke dalam sel adalah konsumsi-konsumsi yang unsur proteinnya tinggi. Susu kan protein tuh, kandungan proteinnya tinggi, kedelai protein nabati tinggi, sehingga ketika kita mengkonsumsi itu, nanti itu akan cepat menghasilkan asam amino, kemudian semua protein yang masuk ke dalam tubuh kita dirubah menjadi asam amino, kemudian asam amino ini akan langsung masuk ke dalam sel tubuh kita untuk diproses cerna menjadi plasma darah atau sel darah merah. Seperti itu. Jadi memang betul untuk cepat kembali memulihkan stamina kita. Nah, berarti bagi orang yang istilahnya lah kondisi tubuhnya baik gitu ya. Tadi dari berat badan ataupun tensi itu lebih baik berapa kali sebulan gitu? Kalau memang memungkinkan sebulan sekali boleh. Makanya tidak ada patokan sih sebenarnya, patokan yang baku. Cuma kemungkinan dari medis sendiri ada patokan sih. Cuma sejatinya ketika memang tubuh kita fit dan kondisi tubuh kita memungkinkan, ya kenapa tidak? Hanya seperti itu. Tetap boleh sebulan sekali atau 3 bulan sekali, seperti sebenarnya tidak masalah. Seperti itu. Nah, itu biasanya standarnya berapa liter sih yang diambil? Kayaknya sekitar 250 atau sekali itu, sekali ambil. Ya. Karena kalau di dalam rumah sakit sendiri, ketika ada orang dengan tingkat anemia kekurangan darah, itu biasanya dari pihak terkait, pihak instansi rumah sakit, awal memberikan kan cc-nya cuma 250 cc, awal pertama. Berarti ketika kita mengambil dari dalam tubuh kita ya sejatinya di sekitaran segitu. Karena memang itu yang bisa mudah diterima oleh tubuh dan mudah kita mengeluarkan dari tubuh. Seperti itu. Ya, ini karena masih ngobrolin tentang darah ya. Saya nyambung ke golongan Mas. Ya, karena saya aja lupa dulu gitu. Golongan darahnya apa gitu. Nah, karakter apa sih yang membedakan tentang darah O, darah AB gitu. Nah, itu karakter yang membedakan apanya Mas?
karakter-karakter di spesimen darah itu memang beda-beda. Jadi secara medis ada kriteria, ini jenis golongan B, ini golongan O, ini golongan AB, ini golongan A, seperti itu. Ada ilmu ya, secara keilmuan yang bisa memang kita makan pun ada ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita makan menyesuaikan dengan golongan darah. Ya, kecocokan makanan kita sesuai dengan golongan darah. Itu pun sempat saya pelajari dan saya lama memberikan itu, dan itu memang kompetensinya cukup signifikan, kontribusinya cukup bagus. Jadi ketika kita makan menyesuaikan dengan kondisi golongan darah kita. Misalkan nih, golongan darahnya tipikalnya golongan darah O misalkan, ini tipikal yang jenis golongan darah yang pencernaannya sangat kuat. Jadi di situ baik protein nabati, hewani segala macam itu boleh dikonsumsi. Tapi ada golongan-golongan tertentu, misalkan golongan darah A ini, golongan darah ini sangat resistensi terhadap unsur-unsur bumbu dapur. Ada memang. Kenyataan secara lapangan, memang saya mencoba untuk menganalisis ini memang betul. Jadi ada beberapa golongan yang ini bisa untuk menentukan jenis makanan yang kita cocok dengan kondisi golongan darah kita. Memang ada, karena kalau kita merucut ke ilmu DNA, ke gen, memang itu nanti akan ketemu. Karena setiap tubuh kita nanti ada tersusun atas DNA ya, DNA itu nanti membawa gen, gen itu tersusun atas DNA, DNA itu membawa sekitar, satu DNA itu membawa sekitar 3 triliun informasi tubuh di dalam tubuh kita. Satu DNA. Iya, padahal di dalam tubuh kita kan banyak. Nah, sel aja sekitar 60 sampai 100 triliun. Ya, kalau dari literatur ilmuwan-ilmuwan yang meneliti seperti itu. Tapi ketepatan benar tidaknya berapa triliun kan ini hanya Allah yang tahu. Hanya secara sains diteliti bahwa unsur makhluk hidup terutama sel di dalam tubuh kita itu sekitar 60 sampai 100 triliun sel. Masya Allah banyak sekali ya. Belum lagi ada unsur lain, bakteri, virus. Virus bahkan diteliti pun ada sekitar sampai 100 triliun. Berarti makhluk hidup di dalam tubuh kita itu Masya Allah triliunan, Mas. Kita memimpin hampir, kalau kita mengerucut selnya aja 100, bakterinya 100, sudah 200 triliun kita memimpin. Makanya kita harus bijak terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita makan, apa yang kita perlakukan terhadap tubuh kita. Kita harus ingat kita memimpin hampir 200 triliun makhluk hidup di dalam tubuh kita, seperti itu. Insya Allah. Baik, Masya Allah ya. Tadi pengetahuan baru nih ya terkait golongan darah tadi ya. Ternyata kita bisa menyesuaikan dengan golongan darah dengan apa yang kita makan. Ya. Dan karena ini memang ada pembahasan yang memang signifikannya ibaratnya pembahasan tentang makanan yang cocok ini cukup panjang kalau kita bahas. Ya, jadi intinya golongan darah itu tidak hanya sebagai identitas di KTP. Sebenarnya ada ilmu lain yang mempelajari ketepatan nutrisi yang dikonsumsi. Padahal sejatinya ada ilmu lagi yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu genomic diet namanya. Itu alat yang mengecek DNA kita. Ngecek DNA kita, memang ini alat sudah lama, cuma DNA ini nanti akan dicek. Ketika kita dicek, kita tahu kondisi sel kita dalam kondisi, misalkan nih umur saya 41 tahun, tapi sel DNA di dalam tubuh kita itu lebih tua dari umur kita apa lebih muda dari umur kita tahu. Bahkan kemarin saya pernah melakukan, karena saya kepengen mencoba sel DNA saya ketika saya cek itu lebih muda dari umur saya, Mas. Nah, berarti kan sudah prediksi kemarin Mas awal ya kan? Umur sel ketika sudah dites DNA saya umurnya itu di sekitaran 35-36. Padahal umur saya 41. Lebih muda 5 tahun. 5 tahunan ya. Ya itu. Jadi itu ada ilmu yang secara ilmu sains, yaitu sains, dan itu bisa dibuktikan secara sains bahwa kita bisa mengetahui umur sel kita, umur DNA kita, dan di situ akan tahu makanan yang cocok, yang tidak cocok dengan kita akan tahu, Mas.
Misalkan saya setelah dicek cocoknya dengan food bening, misalkan hanya sayuran dan buah, itu akan tahu. Tetapi kembali lagi, kita manusia diciptakan yang berpasangan. Tetap antara nutrisi tadi, antara karbo, protein, ya karbohidrat, protein dan lemak itu tetap harus ada aturannya. Tidak monoton dalam satu makanan-makanan tertentu. Misalkan secara DNA saya cocoknya dengan hanya sayur dan buah saja, ya itu secara DNA. Tapi ketika DNA itu terus kita kasih nutrisinya, itu dia bisa berubah. Bisa berubah dengan apa yang kita konsumsi. Beradaptasi ya? Beradaptasi. Jadi tetap harus seimbang. Agar tidak merusak mikrobiota juga. Keseimbangan mikrobiota di dalam tubuh kita, bakteri itu. Ketika kita mengkonsumsi monoton dengan satu jenis makanan saja, daging-dagingan terus, makanya ada diet keto, diet food bening, diet vegetarian, kan banyak diet-diet di Indonesia. Makanya ada sebagian yang sudah melakukan diet, salah satunya misalkan keto ini, malah justru ketika sudah 5 tahun ada imbas yang buruk. Ya karena sudah berlebih, harus diseimbangkan lagi. Jadi semua diet-diet di Indonesia, setelah saya teliti, alangkah baiknya tidak boleh untuk jangka panjang. Harus hanya cuma beberapa bulan atau beberapa tahun saja. Karena ketika sudah melebihi 5 tahun, itu dari riset yang saya lakukan itu mempunyai dampak efek yang buruk. Seperti itu. Itu ngeceknya di yang genomik tadi di rumah sakit? Iya, ada alatnya. Ada di Bekasi. Di Bekasi. Kita pakai kayak swab itu. Jadi air liur kita diambil, nanti masukkan alat, nanti kita kirim ke sana, nanti dicek. Cuma agak cukup mahal. Kalau sekarang, kalau terakhir kemarin cuma 8 juta. Kalau sekarang naik jadi 10,5 juta sekali tes itu. Cuma kita sudah tahu makanan yang cocok, DNA sel kita baru atau tidak, nanti bisa langsung ketahuan. Cuma ya cukup, budgetnya masih cukup tinggi. Yang penting intinya dijaga saja. Nggak usah perlu tes itu pun nggak apa-apa. Tapi kalau memang yang ingin berkeinginan dan memang kepengen tahu nih umur saya sekian tapi sel saya seberapa, insya Allah akan bisa diketahui seperti itu. Oke, baik, Masya Allah. Lanjut tadi ke bekam, Mas David. Antara bekam dan donor darah itu sama-sama mengeluarkan darah ya. Itu bedanya di mana, Mas? Kalau memang dari donor sendiri itu kan tadi darah segar dan sel darah putih pun ikut dan semua unsur plasma di dalam darah, unsur-unsur yang terkait di dalam darah ikut semua keluar. Tetapi bedanya dengan bekam adalah ketika kita bekam tetap mengeluarkan darah, tetapi darah itu adalah darah yang memang ada faktor-faktor darah yang sudah kotor. Ya, kalau donor darah kan di pembuluh besar ya. Kalau ini di pembuluh kapiler kecil ya, pembuluh kecil untuk membekam itu, sehingga yang dikeluarkan dari darah bekam ini adalah patogen-patogen atau toksik-toksik, unsur-unsur toksik di dalam darah yang dikeluarkan. Jadi sangat berbeda. Dan manfaat bekam sendiri, antara manfaat bekam dengan donor lebih banyak bekam. Lebih banyak bekam. Karena bekam pun salah satu syariat, pengobatan syariat yang disyariatkan, yang disunahkan oleh Baginda Muhammad SAW, bahwa bekam ini punya segudang manfaat. Dan sudah banyak sekali penelitian-penelitian manfaat dari bekam itu sendiri. Tetapi walaupun sudah banyak sekali penelitian yang sudah para ilmuwan dan dokter-dokter profesor meneliti, tetapi alangkah bijaknya ketika ilmu itu digunakan pada tempatnya. Jadi kriteria orang bekam pun punya tata cara yang bekam bagaimana, kondisi orang yang dibekam harus seperti apa. Ini pun harus diprioritaskan. Jangan sampai ini sunnah, ini manfaat dapat pahala. Jangan seperti itu. Tetap walaupun itu sunnah, kan harus ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan tempatnya. Nggak boleh latah ya. Ya, karena meriang, ini bekam. Nah, tentunya seperti tadi donor darah kan ada tes berat badan sama ada tensi. Nah, kalau di bekam sendiri? Kalau di bekam sendiri cenderung prioritas orang yang bisa dibekam itu pertama adalah kondisi fisik, itu utama. Fisiknya tidak letih, tidak lesu, tidak lemah, itu pertama. Kemudian kondisi tubuhnya itu tidak terlalu kembali ke karakter tubuh.
Jadi tubuh manusia ada karakter imbang, ada karakter lembab dingin, ada karakter panas. Ya. Ketika tubuhnya dalam kondisi yang sangat lembab dan dingin, orang tipikal seperti ini jangan sekali-kali dibekam. Yang tipikal kondisi lembab dingin ini bekamnya hanya bisa bekam api atau bekam kering. Bekam kering. Ya. Oh, berarti bekam ada berapa? Bekam ada 3, bekam 3. kering, bekam api, sama bekam basah. Bekam basah. Jadi di bekam ini harus ditempatkan pada tempat yang sesuai. Ya wong kondisi dingin tubuhnya lembab kan harus dihangatkan. Sunatullahnya kan dihangatkan. Makanya boleh dibekam tapi dengan bekam api. Untuk dihangatkan. Seperti agar unsur dingin di dalam tubuh dan lembab di dalam tubuh terkeluarkan oleh panasnya bekam api itu, sehingga tubuhnya akan seimbang. Itu yang pertama ya. Pertama, tahu kondisi tubuh. Ya. Kemudian yang kedua, melihat kondisi penyakit-penyakit tertentu di dalam tubuh. Contoh, misalkan ada penyakit diabetes, ya, yang diabetes itu cukup tinggi, ya jangan boleh. Orang-orang diabetes memang ada kriteria yang boleh dibekam, tetapi melihat kondisi kadar gulanya cukup tinggi atau tidak. Ketika kadar gulanya tinggi banget, ya janganlah. Ditakutkannya resikonya habis bekam basah itu yang dilukai itu malah justru tidak bisa kering ya, karena kadar gula yang cukup tinggi. Kemudian yang lain sebenarnya tidak ada poin yang terlalu utama. Yang perlu utama adalah kondisi tubuh ya, lembab dingin atau karakter panas hangat atau tidak. Kemudian kondisi penyakit-penyakit tertentu, misalkan kayak diabetes seperti itu. Yang paling dominan untuk penyakit-penyakit tertentu ya sebenarnya hanya diabetes. Dan jangan bekam pada tempat yang misalkan kena kanker, kena stroke atau kena penyakit-penyakit yang lain. Jangan di tempat, misalkan kena kanker ya jangan di tempat yang ada kankernya itu. Tak boleh itu, seperti itu. Nah tadi kan ada, nah ini hal-hal kayak gini tukang bekam itu istilahnya apa? Pembekam gitu Pembekam. Ya harusnya pembekam sudah tahu. Sudah tahu. Tetapi untuk zaman sekarang kadang orang kan hanya lewat media sosial saja. Cara bekam, belajar lewat itu aja. Kadang tidak belajar secara tuntas. Jadi sekarang banyak sekali orang-orang yang karena dengan paradigma bahwa bekam itu membawa kebaikan karena sunnah, kan yang digaungkan kan sunnahnya, bekam sunnah kok gini-gini ya. Tapi secara keilmuan, dasar keilmuannya tidak dipelajari. Asal tahu bahwa bekam ini punya syariat bahwa disunahkan oleh Rasulullah ya, terus akhirnya ibaratnya mensiarkan bekam ini baik, akhirnya cuma belajar yang penting di ini terus tidak tahu kriteria orang di bekam seperti apa. Ini bahaya. Sempet dulu saya pun ada temen yang hanya belajar dari media sosial, tidak mendalami secara keseluruhan. Ketika bekam malah orangnya pingsan. Hati itu ngeri itu. Karena tidak mengetahui kondisi karakter tubuhnya dalam kondisi apa dulu. Itu makanya hati-hati. Tidak semua orang bisa dibekam. Terutama biasanya kondisi yang terlalu lembab dan dingin. Ini hati-hati. Kebanyakan mereka tidak tahu sih kondisi orang ini lembab atau dingin, kan mereka kadang tidak terlalu belajar itu. Intinya ya yang dipelajari manfaat bekam untuk ini kan seperti itu. Malahan kadang mengklaim untuk semua penyakit kan, semua penyakit, tapi hati-hati. Harus ada ilmunya, harus ada tata caranya. Nah itu pengobatan yang harusnya bermanfaat ya. Tetapi malah jadi bumerang. Iya, bumerang. Ini banyak sekali, Mas. Banyak sekali seperti itu. Makanya tetap harus ada ilmunya. Ya. Nah, coba dijelaskan sedikit tadi perbedaannya mungkin ya Mas tentang 3 metode tadi secara singkat aja. Perbedaan yang bekam kering basah. Perbedaan antara bekam basah dengan bekam kering otomatis yang pertama adalah pengeluaran darah. Ya otomatis bekam basah kan mengeluarkan darah dan angin. Ya, darah dan angin itu otomatis keluar ketika bekam basah. Tapi kalau bekam kering atau bekam api sendiri itu yang pertama adalah mengeluarkan angin, kemudian yang kedua adalah mengeluarkan patogen unsur dingin dan lembab di dalam tubuh. Tidak keluar darah? Tidak keluar darah, tidak dilukai. Jadi cuma dikop itu. Kalau bekam kering kan cuma ditarik, sudah dibiarkan aja. Ini angin yang keluar dan faktor lembab dingin ya. Tapi kalau bekam api kan
harus dipakai api tuh, bekamnya disemprotin spiritus itu, terus dinyalakan, terus ditutup. Kayak itulah kalau orang dulu kan pakai gelas tuh, pakai gelas itu yang dikasih api, gelasnya terus begini, itu bekam api, bekam api kayak gitu. Jadi itu perbedaannya hanya di pengeluaran darahnya saja, sama tidak keluar darah. Itu yang paling tampak besar perbedaannya di situ. Kalau dari segi manfaat ya hampir semuanya bermanfaat untuk recovery tubuh. Terutama apa itu organ apa? Terutama pengeluaran unsur-unsur patogen ya, baik dari luar maupun dari dalam terkeluarkan. Sehingga ketika semua unsur-unsur toksik atau patogen, unsur-unsur racun di dalam darah keluar, otomatis kan metabolisme tubuh akan berjalan dengan baik, sehingga nutrisi ke dalam sel-sel tubuh, terutama organ-organ kita akan lancar, dan ketika lancar, otomatis tubuh kan fit dan bugar. Jadi bukan pada satu organ tertentu, tapi secara umum ya. Secara umum keseluruhan akan terrecovery, detoksifikasi. Betul, secara umum. Tapi memang titik bekam sendiri kan punya titik-titik tersendiri. Misalkan ini titik jantung, titik paru, titik ginjal, titik lambung. Nah, di situ kita mau progresnya kemana nih? Mau perbaikannya di mana? Oh, yang diserang lambung ya kita cukup di lambung saja, enggak apa-apa. Tapi kalau di bekam basah kan ada titik utama, 7 titik utama yang kalau ketika baru bekam itu kalau bisa dilakukan pembekaman agar seluruh metabolisme di dalam tubuh kita akan terbaiki dan semua toksik-toksik di dalam tubuh kita keluar dengan baik dan sempurna. Seperti itu. Jadi bukan untuk misalnya nih gini, saya punya penyakit lambung, terus saya dibekam, itu boleh apa enggak? Ya boleh, salah satunya boleh, cuma tidak hanya bekam saja yang menyembuhkan penyakit lambung kan, itu hanya sebagai sarana pendamping tambahan untuk bisa merecovery organ lambung itu dengan baik. Tetap harus butuh analisa lebih dalam, apakah lambung itu dalam kondisi yang luka atau ada permasalahan kanker lambung atau hanya luka atau hanya asam lambung yang naik, kan harus jelas untuk diagnosanya. Ketika ada organ lambung yang luka, cukup dibekam saja ya nggak bisa, kan seperti itu. Kan harus ada nutrisi tambahan yang menutup lambung itu untuk bisa luka di lambung itu tertutup. Seperti itu. Nah, kalau bicara intensitas ya, tadi kan kalau donor darah, kalau yang fisiknya bagus sebulan sekali. Nah, kalau di bekam sendiri? Di bekam pun hampir sama. Kalau secara riwayat yang ada kan per tanggal ganjil di setiap bulannya kan. Nah, itu kalau bisa ya memang ketika memang tubuhnya banyak kondisi tubuh itu toksik atau patogen yang cukup kuat yang mengendap di dalam tubuh, ya alangkah baiknya setiap sepekan sekali. Pada saat kalau dari literatur yang ada dari syariatnya kan setiap tanggal ganjil Islam. Nah, 29, 27, 21 kan seperti itu. Itu alangkah baiknya. Nah, ini bagi mungkin yang belum pernah bekam, saya sendiri belum pernah bekam, Mas. Ya, ada nggak saran tempat ya, atau Mas David sendiri menyediakan bekam juga? Untuk saat ini walaupun saya bisa bekam, tapi rekomendasi untuk bekam ya paling kita arahkan, kita punya toko Al Barakah. Di situ insya Allah ada anggota-anggota dari toko Al Barakah yang kompetensi dalam bidang membekamnya cukup sudah kompeten. Nanti bisa teman-teman yang dekat di sini bisa saya arahkan ke hubungi toko Al Barakah untuk rekomendasi bekam. Iya, Masya Allah ya. Berarti lengkap nih ya untuk toko Al Barakah ya. Bukan hanya nutrisinya dari madu, probiotik kurma, juga ada. Rempah, juga menyediakan probiotik. Probiotik itu adalah minuman suplemen nutrisi yang sifatnya memperbaiki mikrobiota di dalam tubuh. Sekali lagi di dalam tubuh itu ada sel juga yang 60 sampai 100 triliun, juga tidak dipungkiri tubuh kita punya bakteri baik, bakteri buruk dan bakteri netral. Nah, untuk bisa memperbaiki itu semua, untuk bisa menyeimbangkan, kita bantu dari nutrisi dari luar dengan nutrisi minuman-minuman berbasis probiotik yang sudah ada di toko Al Barakah. Kalau konsultasi masih membuka, Mas? Masih secara online kita masih membuka baik. untuk Al Barakah sendiri. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mas David. Insya Allah tadi menambah
pengetahuan kita tentang wawasan tentang donor maupun bekam ya. Nah, ini Mas David, ini kan kita sedang Ramadan ya, sedang puasa. Nah, bagaimana bekam maupun donor pada saat puasa? Sebenarnya kalau kita melihat syariat yang ada yang banyak sekali beberapa ulama ya, yang ya memang ada sebagian beda pendapat ya, tapi secara keseluruhan memang sebenarnya ketika tubuhnya memang betul-betul fit ya untuk dibekam ya, karena orang puasa kan otomatis lelah ya, kondisi fisiknya otomatis, apalagi di awal-awal ini memang sangat adaptasi tubuh untuk bisa mengkondisikan tubuh untuk bisa aktivitas seharian bisa fit ya, otomatis ketika memang kondisinya kok tidak memungkinkan ya alangkah baiknya tidak berbekam. Tetapi ketika memang kondisinya memungkinkan ya boleh dibekam. Seperti itu. Berarti sekali lagi kaitannya dengan mengetahui kondisi tubuh dulu betul. Ya. Kembali ke karakter kondisi tubuh, ketika memang tubuh fit dan boleh ya, sebagian ulama dan sebagian beberapa hadis mengatakan boleh untuk berbekam. Boleh saja nih. Dan ini tidak membatalkan puasa ya? Enggak. Akan mengeluarkan ya. Tapi ini sudah banyak beberapa literatur yang di situ para ulama mengatakan boleh. Insya Allah saya juga jadi kepengen bekam ya. Karena sekali-kali lah Mas, dicoba sensasinya, rasa dibekam kayak apa. Tapi harus dicek dulu nih, saya tubuh dingin apa tubuh panas. Ketika memang energinya Mas Fuad kok ndak lemes ndak apa, insya Allah bagus. Syukur di tensi juga. Tensi kan patokan utama juga. Ketika lagi tinggi kok dibekam ya hati-hati. Ya di sini bisa lah ya. Kita cek dulu. Baik jamaah, insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang lain, tentunya dengan materi-materi yang lebih menarik dan menarik luar biasa dan lah ya. Insya Allah ilmiah, ilahiyah dan alamiah. Nanti setelah edisi Ramadan, insya Allah bisa disambung lagi. Insya Allah nanti tinggal ngatur jadwal saja Mas, monggo. Siap, mohon Mas. Baik, sekian ngaso edisi pada kesempatan sore hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami dan Mas David undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.